Ilham bisa dengar? Bisa, Pak. Bisa. Muslim Kristen, Pak? Muslim, Pak. Muslim. Oh, Muslim. Oke. Oke, kita kasih kesempatan ini dulu ya Muslim untuk diskusi ya. Oke. Silakan Bapak, apa yang mau disampaikan Pak Ilham? Silakan Pak Sebenarnya Ilham. saya di sini tidak ingin ikut diskusi, Pak. Karena sudah lama saya mengikuti channel Bapak. Ya. Di sini saya cuma mungkin nandar lihat, Pak. Apakah nandar sudah dibaptis, Pak? Oh, ya. Dia berjanji waktu itu mau dibaptis. Cuman ya begitulah, lidah tidak bertulang ya. Jadi bisa belok kiri, bisa belok kanan, bisa mundur ke belakang. Ya, Jadi sampai sekarang dia belum dibaptis. Ya, Pak. Apakah di Alkitab itu ada, Pak? Kalau surga itu menolak orang kayak nandar gitu, Pak? Oh, ada. Ada. Kalau di ayat berapa, Pak? Maksudnya begini. Dalam pengertian kalau menolak Tuhan Yesus, ya berarti secara otomatis dia tertolak. Oh, gitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Maksudnya sebentar Pak Manubulu, tadi pertanyaan Ilham, di sorga, maksudnya kok di sorga, Pak? Maksudnya surga itu bisa menolak orang kayak nandar gitu, Pak? Tidak mau gitu. Oh ya bisa, Pak. Iya, Pak. Saya pun ya karena itu nandar bisa dibilang munafik lah, Pak. Iya. Munafikun. Iya, Pak. Saya pun jadi malu, Pak. Nggak cocok, Pak. Jadi nggak cocok jadi pengikutnya. Iya, jangan ngikut nandar, Pak. Ikut Tuhan, Pak. Iya. Sudah lama saya mengikuti Pak Manubulu ini. Lalu apakah Pak Ilham mau dibaptis? Bisa, kalau Pak Ilham mau dibaptis? Sebenarnya saya cuma mencari kebenaran terus ini. Oh iya. Bagus, Pak. Ikutin, Pak. Bisa saya tambah sedikit. Bisa, Pak. Saya tambah. Jadi gini, Pak Ilham, kenapa surga bisa menolak setiap orang yang tidak mengaku Tuhan Yesus? Dalam dunia ini kalau kita mengaku bahwa Tuhan itu sebagai Tuhan Juru Selamat kita, anak Allah yang diutus untuk menyelamatkan umat manusia, setiap manusia kalau tidak mengaku Tuhan Yesus, itu surga akan menolak. Gitu. Iya, Pak. Apakah Pak ada, Ilham, Pak? Kalau betul-betul yakin, percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan Pak Ilham malam ini, minta dibaptis. Supaya Anda bisa masuk dalam kerajaan surga. Maksudnya, apakah ada ayat di Alkitab, Pak? Kalau surga itu tidak mau, Pak, orang-orang yang munafik gitu, Pak? Ada dalam Alkitab itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru lengkap semuanya. Jadi setiap orang yang tidak mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Tuhan sendiri berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa. Kalau siapapun dia manusia di bumi ini kalau tidak mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak akan masuk ke surga. Tidak akan masuk dalam kerjaan surga. Apa mau masuk dalam kerjaan surga? Mengenal Tuhan Yesus. Ya, Pak. Menerima Tuhan Yesus dalam diri Anda, dalam hati Anda, dibaptis, dibersihkan, dilahirkan kembali. Nah, Anda punya pintu bebas, pintu surga terbuka selebar-lebarnya untuk masuk kerjaan surga. Gitu. Kita manusia semua ini kan mau hidup kekal. Ya tahu? Siapa mau hidup di neraka? Nggak ada mau hidup di neraka. Mau pengen masuk dalam kerjaan surga, harus ikut jalan yang benar. Itu saya berikan masukan saja sama Pak Ilham. Ini ada Pak Muhammad KC, Pak. Ada Pak Muhammad KC. Muhammad KC itu dipilih oleh Tuhan Allah sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang memilih dia. Jadi ada Pak. Ada Pak. Dia memberitakan firman Tuhan itu hal yang benar. Silakan langsung. Halo, selamat malam Pak KC. Salam sadar, selamat malam. Sudah dengar sekarang? Dengar. Saya ingin bertanya kepada Bapak KC. Baik. Saya kan juga Muslim. Bapak kan juga pernah di Muslim, Pak, ya? Iya, Pak. Benar. Ini juga kejanggalan.
bagi saya. Hmm. Di Muslim kan manusia pertama kan Adam dan Hawa, Pak. Iya. Sedangkan Nabi pertama Adam. Yang betul yang mana, Pak? Nabi pertama yang betul, Adam itu belum jadi nabi. Adam belum jadi nabi. Nah, ada seseorang setelah umur 40 tahun mengaku jadi nabi. Siapa dia? Muhammad bin Abdullah namanya. Nah, putranya Aminah. Dia umur 40 tahun, dia mengaku menjadi nabi. Ya, sedangkan di Al-Quran tidak ada nama Muhammad bin Abdullah. Itulah sebabnya saya mengingatkan kepada orang Islam seluruhnya bahwa Nabi Muhammad ini tidak bisa menyelamatkan. Karena dia mengaku menjadi nabinya setelah umur 40 tahun. Ya, setelah memenangkan perang Badar dan perang Uhud. Begitu. Jadi ini kronologis ini perlu diketahui oleh seluruh umat manusia di seluruh dunia. Yang paling penting bahwa nama Muhammad bin Abdullah tidak bisa menyelamatkan, artinya pengikutnya akan mengalami sia-sia. Ini penting ya. Dosa kalau saya tidak beritahukan kepada saudara, karena saya tahu sejarahnya. Muhammad bin Abdullah itu mengaku menjadi nabi setelah umur 40 tahun. Dan tidak dinubuatkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Tiba-tiba setelah menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, dia jadi orang terkaya di Mekah karena istrinya Khadijah bin Khuwailid itu anak saudagar kaya di Mekah. Iya, Pak. Nah, namanya jadi orang terkaya, ya bisa aja ngaku siapa aja. Ya, kalau di Indonesia mungkin Pak Tommy lah bisa mendirikan partai apa aja, tetap banyak pengikutnya. Begitu. Jadi orang kaya itu ngomong salah pun jadi benar. Yang penting buat bayarnya ada. Nah, demikian juga kejadian kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya saya meninggalkan ajarannya karena sangat janggal sekali kelihatannya. Jadi Nabi tidak diriwayatkan dari awalnya kok. Sudah umur 40 tahun mengaku jadi Nabi. Dan yang sangat penting di Al-Quran nama Muhammad itu hanya 4 kali disebut, itu sesuai orisinal teksnya. Arabnya, terjemahannya. Tidak diceritakan kronologisnya sebelumnya bagaimana, kemudian dia jadi Nabi dapat wahyunya di mana, tidak ada. Jadi ini penting didengar publik, bahwa kita patut meragukan keabsahan kenabiannya. Nabi yang asli itu sebelumnya dinubuatkan, kemudian ketika hidup bernubuat, bermujizat, dan jelas di kitab-kitab dijelaskannya. Contoh, Taurat Injil menceritakan tentang Yesus. Contoh lagi tentang Musa, itu dinubuatkan sebelumnya. Begitu. Itu nabi yang asli. Siapa saja bisa mengaku jadi nabi, seperti Muhammad KC mengaku jadi nabi bisa kalau memang seperti itu asal ngomong, ya. Jadi keabsahannya begitu. Kalau saya sih memang sudah diangkat jadi nabi oleh Pak Lopot, nabi yang ke-20. Kalau kata Tamparagi nabi ke-27 katanya. Ada Tamparagi kan nabi ke-26. Kata Paul Jang, iya. Itu namanya klaim sepihak. Benar sepihak. Cuman keabsahannya ada nggak tertulis? Ternyata tertulis di kitab Mujizat Muhammad KC. Itu tertulis Muhammad KC, Nabi tahun 2000. Ya. Oke. 2020. Lanjut. Oke, Pak. Oh, Silakan ini, Pak, Pak ya. Ilham. Apalagi Berarti Pak yang mau ditanyakan? hidup ini kan yang penting kan keselamatan akhirat, Pak, ya. Oh iya, ini sangat penting. Makanya Muhammad KC gembar-gembor teriak-teriak secepatnya. Ini dunia sudah dekat. Tuhan Yesus itu sudah beritakan ini, nggak usah takut. Masalah kematian. Muhammad KC sudah mati dari dulu. Oh, berarti gini, Pak. Tuhannya orang Kristen itu sama ya sama Tuhannya orang Israel. Ya, beda. Beda. Tuhannya umat Kristen kan Yesus Kristus. Ya, kalau Yesus Kristus Yahweh begini, Pak, mungkin bisa.
Silakan. Yang saya pahami gini Pak, dari selama ini saya mengikuti channelnya Bapak Manubulu ya. Ini yang saya tangkap. Kan manusia kan nggak cocok masuk surga kan, karena nenek moyangnya sudah KO sama iblis. Nah, begitu baiknya Bapa kepada manusia, dia rela menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus itu kan Pak. Iya. Ya, dia menebus segala dosa manusia, gitu Pak. Betul. Dan di kayu salib itu. Ya, lanjut. Tadi tanpa Yesus manusia tidak dapat masuk surga Pak ya? Oh tidak Pak, karena sekali pintu satu ya satu, nggak banyak-banyak. Ya beda, Adam diberikan istri satu ya satu, sampai meninggal. Beda dengan yang lain, punya istri 13. Itu juga membuktikan kemanusiaannya. Memang dia sempurna manusia, tangan 2, mata 2, hidung, lubangnya 2, telinga 2, sempurna. Nah itu sempurna itunya doang. Barangnya 70 tahun nanti berdiri di sorga, bidadari ya, 70 antri, gitu. Nah cukup, itu Pak. Tidak dipikirkan. Cukup ya. Terima kasih ya. Semoga Anda salam sadar. Ya Pak, saya untuk terima kasih. Pak, punya apa itu pesan? Semoga Bapak Nandar menonton. Oke Pak. Amin. Terima kasih. Salam sadar.